Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi teori ekonomi mikro pertemuan 9 dan 10. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kelompok 3 dari kelas 02 SMJE 036 atau A413. Selanjutnya, beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi mikro di kelas kami, yaitu Bapak Ivantan, SEMM. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Seperti yang dikatakan di awal, bahwa materi yang akan kami bahas dalam video ini adalah materi pertemuan 9 dan 10 mata kuliah teori ekonomi mikro, yaitu terkait teori produksi dan kegiatan perusahaan serta teori biaya produksi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, apa sih teori produksi itu? Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Faktor-faktor produksi ini ada 4, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kemudian, apa sih tujuan dari perusahaan? Tujuan utamanya di dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Tujuan lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga stabilitas produk. Ada beberapa bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, ada firma atau kongsi. Kemudian ada koperasi. Dan terakhir, perusahaan milik negara. Yuk kita bahas lebih dalam satu persatu. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, bentuk organisasi perusahaan yang satu ini dikelola oleh perseorangan. Banyak yang tidak berbadan hukum, jumlahnya sangat banyak, tetapi sumbangan produksi secara nasional kecil. Pemiliknya sendiri mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atas usahanya. Modalnya kecil dan sulit mengakses pinjaman. Contohnya ada pedagang kecil, warung kopi, warung sembako, dan toko lainnya. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional. Relatif sangat mudah memperoleh pinjaman, dan modalnya bisa berasal dari penjualan surat berharga atau saham. Dalam PT ini, antara pemilik dan pengelola merupakan dua pihak yang terpisah. Contoh PT sendiri ada PT Unilever Indonesia, PT Jarum, PT Indofood, dan lain sebagainya. Kemudian ada firma atau kongsi. Nah, firma ini dimiliki oleh beberapa orang dan modalnya dikumpulkan dari beberapa firma. Setiap anggotanya bertanggung jawab atas firma tersebut. Akses pinjaman relatif lebih mudah, tetapi pengambilan keputusan lebih lamban dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Contoh firma sendiri ada firma hukum, kantor pengacara, pengadu luhur, Bangun Jaya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada koperasi. Nah, bentuk organisasi perusahaan yang satu ini tujuan utamanya tidak untuk memperoleh keuntungan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Modalnya sendiri berasal dari anggota, dan kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Usahanya meliputi 3 jenis, yaitu produksi, konsumsi, dan perkreditan. Contoh koperasi sendiri seperti yang ada pada gambar, yaitu Koperasi Peternakan Bandung Selatan, dan masih banyak lagi contoh koperasi yang lain. Dan yang terakhir ada perusahaan milik negara. Nah,
perusahaan milik negara ini pengelolanya sama seperti perseroan terbatas. Namun, modalnya dimiliki oleh negara dan pengurus perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Jenis usahanya biasanya menghasilkan produk yang sangat penting atau pokok bagi masyarakat. Kadang-kadang, usahanya bersaing langsung dengan swasta. Contoh perusahaan milik negara sendiri bisa dilihat pada gambar ya, ada banyak sekali. Seperti Telkom Indonesia, Garuda Indonesia, Pos Indonesia, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi atau input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Dengan rumus Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, T, dengan Q sebagai output, K sebagai modal, L tenaga kerja, T teknologi, dan R kekayaan alam. Selanjutnya, biaya produksi minimum. Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan oleh produsen dalam meminimumkan biaya produksi. Yang pertama, besarnya pembayaran untuk faktor produksi tambahan atau marginal cost. Dan kedua, besarnya tambahan hasil penjualan yang diakibatkan oleh tambahan faktor produksi tersebut. Teori produksi dibedakan analisisnya ke dalam dua pendekatan. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor perubahan. Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Atau kita bisa sebut juga sebagai hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kemudian yang kedua adalah teori produksi dengan dua faktor perubahan. Dimisalkan ada dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Contohnya tenaga kerja dan modal. Kedua faktor produksi tersebut dapat dipertukarkan penggunaannya. Nah, dalam teori produksi dengan dua faktor perubahan ini ada yang disebut dengan isocost dan isoquant. Isocost atau kurva produksi sama adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama, dan isoquant menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang yang memerlukan biaya yang sama. Selanjutnya, dalam teori produksi dan kegiatan perusahaan ada yang dikenal sebagai average product, marginal product, dan produksi total. Average product atau produk rata-rata yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variable. Rumusnya AP sama dengan TP per L. Nah, untuk marginal product atau produk marginal yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Rumusnya MP sama dengan delta TP per delta L. Dan produksi total adalah keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Nah, itu dia materi untuk teori produksi dan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai teori biaya produksi. Dalam teori biaya produksi, dikatakan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya sendiri terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, biaya internal, yaitu segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Dan selanjutnya adalah biaya eksternal, yaitu biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Lanjut ke konsep biaya produksi. Ada 7 konsep biaya produksi. Yang pertama adalah fixed cost atau FC, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya.
Yang kedua ada variable cost atau PC, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Lalu yang ketiga ada total cost atau TC, yaitu keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan. Rumusnya adalah TC sama dengan FC tambah PC. Yang keempat ada marginal cost atau MC, bisa kita sebut juga sebagai selisih. Rumusnya adalah MCN sama dengan TCN min TCN min 1. Selanjutnya ada average total cost atau ATC, yaitu perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output. Rumusnya adalah ATC sama dengan TC per Q. Selanjutnya ada average fixed cost atau AFC, yaitu perbandingan biaya tetap dengan kuantitas output. Rumusnya adalah AFC sama dengan FC per Q. Terakhir ada average variable cost atau APC. APC adalah perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. Rumusnya adalah APC sama dengan PC per Q. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua jangka waktu. Yang pertama adalah biaya jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian ada biaya jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, seperti tahunan atau multitahun. Selanjutnya kita bahas mengenai penerimaan perusahaan atau revenue, yaitu penerimaan perusahaan atau produsen dari hasil penjualan outputnya. Beberapa konsep revenue antara lain penerimaan total atau TR, yaitu rumusnya TR sama dengan P dikali Q. Yang kedua ada penerimaan rata-rata atau AR, rumusnya AR sama dengan TR per Q. Kemudian ada penerimaan marginal atau MR, rumusnya adalah MR sama dengan delta TR per delta Q. Itu dia materi untuk teori biaya produksi. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, kita lihat contoh soal yang satu ini. Contoh soalnya dibuat dalam bentuk tabel untuk lebih mudah dipahami. Biasanya dalam suatu soal, kuantitas, fixed cost, dan juga variable cost-nya sudah ditentukan. Maka kita tinggal mencari total cost, marginal cost, average total cost, average fixed cost, dan average variable cost. Nah, kita mulai dari total cost atau TC. TC ini rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah PC. Maka bisa kita lihat langsung ya, contohnya untuk di baris pertama ini. FC-nya sama dengan 400 dan PC-nya itu 0. Maka 400 ditambah 0 sama dengan 400. Begitu pula untuk baris selanjutnya, di mana FC sama dengan 400 dan PC-nya sama dengan 350. Maka tinggal kita jumlahkan. 400 ditambah 350 sama dengan 750. Begitu juga selanjutnya. Untuk 400 ditambah 600 sama dengan 1000. 400 ditambah 800 sama dengan 1200. Selanjutnya untuk mencari MC, rumusnya adalah MCN sama dengan TCN min TCN min 1. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa marginal cost ini bisa kita sebut juga sebagai selisih. Maka yang perlu kita lakukan untuk mencari marginal cost ini adalah dengan mencari selisih pada kolom total cost. Contohnya untuk baris kedua ini, angka 350 ini diperoleh dari angka 750 dikurangi 400. Maka hasilnya 350. Begitu juga untuk angka 250. Ini dihasilkan dari nilai 1000 dikurangi dengan 750. Dan berlaku pula untuk
angka 1200 dikurangi 1000 maka hasilnya adalah 200. Lanjut untuk menghitung ATC atau Average Total Cost. Rumusnya adalah ATC sama dengan TC per Q. Maka sudah jelas yang perlu kita lakukan adalah dengan membagi nilai total cost dengan kuantitasnya. Contohnya untuk di kolom kedua ini. TC-nya adalah 750 dan kuantitasnya adalah 1. Maka 750 dibagi 1 adalah 750. Dan di kolom ketiga, untuk nilai 500 ini diperoleh dari nilai TC 1000 dibagi dengan kuantitas 2. Maka nilainya adalah 500. Begitu juga nilai 400 diperoleh dari nilai 1200 dibagi dengan kuantitas 3. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung AFC. AFC ini rumusnya adalah AFC sama dengan FC per Q. Nah, sudah jelas ya. Yang perlu kita lakukan adalah membagi nilai FC dengan kuantitas. Contohnya, nilai 400 di kolom AFC ini diperoleh dari FC 400 dibagi dengan kuantitasnya, yaitu 1. Maka hasilnya adalah 400. Kemudian untuk nilai 200 pun sama, diperoleh dari pembagian antara FC 400 dibagi dengan kuantitas 2. Begitu juga untuk nilai 133,3 diperoleh dari membagi antara FC 400 dengan kuantitas 3. Selanjutnya untuk menghitung APC. APC ini rumusnya adalah APC sama dengan PC per Q. Nah, sudah jelas ya. Yang perlu kita lakukan adalah membagi nilai PC dengan kuantitasnya. Seperti nilai 350 di kolom APC ini diperoleh dari membagi antara PC 350 dibagi dengan kuantitasnya, yaitu 1. Hasilnya adalah 350. Begitu juga untuk nilai 300 dan 266,7. Sampai sini presentasi kami kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama di forum diskusi e-learning Universitas Pamulang. Terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dan kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.